Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana la fahma lana illa ma fahamta lana wa innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di pagi hari yang sejuk ini kita gunakan untuk kita mengaji bersama, menambah wawasan dan ilmu keagamaan kita agar ibadah-ibadah kita semakin sempurna dengan ilmu-ilmunya. Karena setiap amal ibadah itu wajib hukumnya untuk diketahui ilmunya, supaya ibadah kita benar, supaya kita tidak mudah digoda oleh setan. Karena bagi setan itu menggoda 1000 orang yang beribadah tanpa ilmu dengan satu orang yang ahli ilmu, ahli fikih ibadahnya, itu lebih mudah menggoda 1000 orang yang ibadah tanpa ilmu. Dengan demikian, jika kita beribadah tidak tahu ilmunya, akan kemungkinan besar itu diselewengkan oleh setan. Mungkin ibadah kita menjadi tidak sah, mungkin ibadah kita menjadi melenceng tujuannya, melenceng niatnya, atau kita tertinggal syarat dan rukunnya, kita tidak tahu. Tapi bagi orang yang berilmu, yang tahu, ini bagi setan sangat susah untuk menggodanya. Karena itu mencari ilmu untuk beribadah itu hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kata usul fikihnya, sesuatu yang tanpanya ibadah wajib itu tidak sempurna atau tidak jadi terlaksana, maka hukumnya wajib untuk mengetahui, ya. Kalau ilmu itu sangat diperlukan untuk beribadah, maka mencari ilmu itu hukumnya wajib. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini berada di bulan Rajab, ya, di mana di bulan Rajab ini kita sering sekali mendengar perselisihan pendapat tentang puasa bulan Rajab. Kita sering di medsos ada dai-dai yang mengatakan bahwa puasa bulan Rajab, puasa sunnah bulan Rajab itu bid'ah, atau bahkan tidak ada perintahnya, ya. Nah, di sini kita akan coba bahas bagaimana sebenarnya menurut literatur yang ada dalam khazanah ilmu keislaman ini. Bapak Ibu sekalian, memang ini selalu menjadi pertanyaan, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia Arab juga. Ini contoh soal orang bertanya kepada Darul Ifta Mesir, Darul Ifta Al-Masriyah. Soalnya begini, hal yajuzu siyamu syahri Rajab? Apakah boleh puasa di bulan Rajab? Lianna ba'dhan nas yadhkuruna anna takhsisa syahri Rajab bisiyami bid'atun wa muharramatun. Karena sebagian orang menganggap bahwa puasa sunnah di bulan Rajab itu bid'ah. Bid'ah artinya sesuatu yang tidak diperintah, tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya.
wa annal fuqaha alladzina istahabbuhu kasyafi'iyah mukhti'un. Dan mereka itu yang mengatakan bahwa bulan puasa sunnah puasa Rajab itu bid'ah, itu mengatakan bahwa orang-orang madhab Syafi'i itu mukhti'un, orang-orang yang salah. Wahum qad istanadu fi qawlihim hadza li ahaditsa dha'ifatin wa mawdu'ah. Menganggap menuduh bahwa orang-orang Syafi'iyah atau madhab lain itu mengambil dalil yang dhaif bahkan maudhu'. Hadisnya dhaif. Dhaif itu adalah hadis yang di sini dhaif secara sanad, berarti rawi-rawinya itu lemah. Rawi lemah itu diantaranya adalah jika hadis-hadis itu diriwayatkan di antara perawinya itu ada yang hafalannya lemah. Ya, para sahabat dulu yang meriwayatkan hadis itu sekali mendengar Nabi mengucapkan hadis, melafalkan hadis itu hafal. Kemudian disampaikan lagi kepada orang lain bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda begini. Tapi ada orang yang terkenal bahwa hafalannya lemah. Dia tidak langsung hafal, kemudian meriwayatkan hadis. Ini hadisnya diragukan. Ya, mungkin salah. Tapi sekedar diragukan. Toh belum tentu juga sebenarnya orang yang kemudian pernah keliru dalam hafalan kemudian selamanya lemah, kan? Tidak demikian, ya. Pertanyaan tadi dilanjutkan, fahal hadza sahih, apakah ini benar? Ini pertanyaan diajukan kepada Darul Ifta Mesir. Jawabnya demikian. As-sahihu 'inda jumhuril fuqaha istihbabu tanaful bisyam fi syahr Rajab. Yang benar menurut jumhur itu berarti sebagian besar para ahli fikih, ya, jumhurul fuqaha. Istihbabu tanaful bisyam itu disunahkan untuk puasa fi syahr Rajab. Ya, ada di syahr Rajab itu disunahkan berpuasa. Kama huwa mustahabun tiwal al-am. Sebagaimana juga setiap hari sebenarnya kita juga sunnah kalau mau puasa. Bukan hanya Senin Kamis, mau puasa Selasa, Rabu, Kamis, seminggu, bahkan puasa Daud. Puasa Daud itu kita sudah tahu ya, sehari puasa, sehari tidak, itu sunnah. Dan itu sepanjang tahun. Hanya ada beberapa hari yang tidak dilarang untuk sholat atau puasa. Misalnya Idul Fitri, Idul Adha, itu kita nggak boleh puasa. Ya, kemudian puasa hari Jumat saja itu juga tidak boleh. Selain itu kita boleh puasa. Nah, was-shaumu fi syahri Rajab bi khususihi wa illam yasih fi istihbabi hadisun bi khususi. Meskipun di sana tidak ada hadis sahih yang mengkhususkan atau memerintahkan puasa di bulan Rajab. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang puasa sunnah bulan Rajab itu dianggap hadisnya lemah. Bukan, ini perlu diketahui tentang bedanya hadis dhaif sama hadis maudhu'. Hadis dhaif itu yang sekedar tadi perawinya lemah. Ya, sebenarnya kalau dalam ilmu mustalah hadis itu hadis dhaif itu ada dua macam. Ada dhaif riwayatnya atau rawinya yang meriwayatkan atau yang membawa hadis, yang menyampaikan hadis. Ada dhaif matannya. Kalau dhaif matannya yang diragukan, isinya diragukan. Tapi kalau dhaif rawinya berarti di antara para perawi yang an fulan itu ada di antaranya yang lemah. Adapun hadis maudhu' itu yang tidak terbukti dari segi sanad maupun matan. Itu maudhu' artinya hadis palsu. Itu hadis ciptaan orang yang disandarkan pada Nabi. Illa annahu dakhilun fil umumati syar'iyyah allati
tandubu lis-shaumi mutlaqan. Ya. Ada hadis-hadis lain yang sahih yang mengisyaratkan bahwa puasa Rajab itu sunnah. Ya. Di antaranya adalah hadis tentang bulan Muharram, bulan haram. Ya. Bulan haram itu ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, puasa di bulan haram yang 4 tadi itu sunnah. Itu sunnah. Pertama, itu hadis pertama yang sahih. Hadis yang kedua yang sahih juga adalah yang menceritakan tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu dikatakan bulan yang yaghfulun nasu alaih, yang orang-orang melupakannya. Kenapa? Karena tempatnya berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini dibandingkan, disandingkan dengan bulan Ramadan. Artinya jika bulan Ramadan itu bulan yang dimuliakan, yang sangat luar biasa, banyak hikmah dan barokahnya, maka bulan Rajab juga. Kalau demikian berarti bulan Rajab juga memang ada sunnah puasa. Orang itu zaman dulu puasa di bulan Rajab, kemudian tidak puasa di bulan Sya'ban, kemudian puasa di bulan Ramadan. Nah, karena itu Nabi kemudian puasa di bulan Sya'ban. Ketika para sahabat menanyakan, kenapa Nabi puasa di bulan Sya'ban? Di mana orang-orang sebenarnya bulan Sya'ban itu bulan tidak puasa, karena Rajabnya baru puasa, kemudian Sya'ban tidak puasa, Ramadan puasa. Nabi mengatakan li'anna syahra Sya'ban syahrun yaghfulu alaihin nas. Di mana orang-orang pada lupa, pada tidak puasa. Maka ya, ini juga satu kaidah dalam fikih itu, bahwa sesuatu waktu yang dimana orang itu pada lupa, pada tidak beribadah pada Allah, kemudian kita beribadah, itu istimewa. Seperti kita sholat malam, dimana orang-orang kebanyakan pada tidur, kita bangun malam, itu keutamaan. Begitu juga puasa di bulan Sya'ban, dimana orang-orang yaghfulu alaihi, orang pada lupa, kita puasa di bulan Sya'ban, itu juga utama. Karena itu Nabi itu paling banyak Nabi berpuasa bulan selain Ramadan adalah bulan Sya'ban. Karena itu Nabi puasa di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Adapun yang dikhawatirkan oleh para ulama adalah jika kita puasa secara penuh di bulan Rajab, kemudian kita puasa penuh di bulan Sya'ban, ketika datang Ramadan kita sudah capek, kita mungkin sakit. Itu yang dihindari. Kenapa? Karena Ramadan itu wajib, Rajab dan Sya'ban itu sunnah. Kita tidak boleh mengalahkan yang wajib dengan yang sunnah. Maka puasa Rajab, puasa Sya'ban itu jangan sampai ngoyo, kemudian kita begitu datang bulan Ramadan kita tidak bisa berpuasa. Itu yang perlu kita jaga. Kita perlu jaga stamina kita supaya di bulan Ramadan itu kita sehat, sehingga kita bisa berpuasa. Tapi sunnahnya tetap sunnah. Puasa awal bulan haram 4 tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu sunnah. Dan itu disampaikan oleh pendapat 3 mazhab, yaitu Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah, kecuali Hanabilah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar ada dai yang membid'ahkan, sebenarnya Imam Hambali juga tidak membid'ahkan, hanya dikatakan hadisnya dhaif, ya. Karena beda antara kita berpuasa, kita melakukan ibadah dengan hadis dhaif, dengan yang bid'ah itu beda. Kalau bid'ah memang tidak ada tuntunannya, itu bid'ah, ya. Kalau dengan dhaif itu para ulama
tiga mazhab itu sepakat bahwa hadis dhaif itu boleh untuk dipakai sebagai acuan beribadah yang fadhailul ibadah, al-fadhail, yang keutamaan-keutamaan, bukan yang wajib. Nah, itu pendapat para ahli fikih. Nah, pertama tadi, syahrul Rajab adalah syahrul haram. Itu dalil pertama. Rajab minal ashhuril hurum allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi muhkami tanzil haitsu qala inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi bulan Rajab itu jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa dia termasuk di antara 4 bulan haram, ya, bersamaan dengan tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, hadisnya mengatakan bahwa puasa di bulan haram itu sunnah, tuh, ya, itu sunnah. Kemudian bulan Rajab itu juga bulan yang agung menurut bangsa Arab sejak sebelum datangnya Islam. Kan itu Rajab itu juga artinya secara harfiah adalah agung. Rajab murajab, Rajab yang agung. Atau suka dalam hadis dikatakan Rajab mudhar. Rajab mudhar dikatakan. Kenapa dikatakan Rajab mudhar? Karena bangsa Arab dulu ada namanya suku Mudhar. Yang mana suku Mudhar ini sangat mengagungkan bulan Rajab sehingga dia mentaati apa yang disunahkan dan apa yang dilarang dalam bulan Rajab. Seperti misalnya pada bulan Rajab puasa sunnah. Kemudian pada bulan Rajab karena dia bulan haram, suku Mudhar ini sama sekali tidak berani keluar berperang. Nah, kalau zaman dulu itu Bapak Ibu sekalian, orang Arab itu kerjanya berperang. Karena itu ada bulan-bulan yang dilarang berperang, karena mereka tiap bulannya pergi berperang. Ya, bulan haram diantaranya, ya, nah bulan Rajab. Nah, suku Mudhar ini sangat taat. Di mana masuk bulan Rajab dia di rumah, nggak keluar-keluar, berpuasa, kemudian tidak berani keluar berperang. Ada bersuku lain kadang masih melanggar, tapi bulan suku Mudhar ini tidak. Karena itu kemudian bulan Rajab itu dinisbahkan pada suku Mudhar yang sangat mengagungkan itu, Rajab Mudhar. Rajab juga dikatakan sebagai bulan Rajab al-Asam. Al-Asam artinya, Asam itu bisu, ya. Rajab bisu. Kenapa? Karena di bulan Rajab itu orang kemudian di rumah, tidak kemana-mana, ya, sepi. Dunia ini jadi sepi, tidak ada perang, gitu ya. Makanya disebut Rajab Asam. Itulah bulan Rajab yang sangat diagungkan oleh bangsa Arab, ya. Sampai dengan masuknya agama Islam, bulan Rajab tetap sebagai bulan yang diagungkan dan kita disunahkan berpuasa. Fadlu syahrul Rajab fi sunnah an-nabawiyah. Keutamaan bulan Rajab yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Di sini katakan qad jama al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Al-Khallal jumlatan mimma warada fi fadail syahrul Rajab. Ya. Abu Muhammad Al-Hasan Al-Khallal itu sudah merilis beberapa hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Wal Ibnu Asakir juz'un fi fadli Rajab. Ibnu Asakir juga punya kitab yang menyebutkan tentang fadail, keutamaan bulan Rajab. Walil Alamah Ibnu Dahiyah Al-Kalbi, seorang
alim alamah Ibnu Dahya Al-Kalbi punya kitab namanya Ada'u ma wujiba alladzi sabaqat al-isyara ilaihi. Punya kitab namanya Ada'un ma wajaba, melaksanakan apa yang diwajibkan, alladzi sabaqat al-isyara ilaihi. Wa jama' al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sangat terkenal ya, ulama yang menulis Fathul Bari, juga punya artikel jumlatan mimma warada fi fadli Rajab wa bayyana darajatiha. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga punya tulisan tentang keutamaan bulan Rajab dan juga menjelaskan tentang derajatnya, tentang keutamaan-keutamanya. Fi tabyinil ajab bima warada fi fadli Rajab. Nah, kitabnya namanya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Penjelasan tentang sesuatu yang menakjubkan bima warada fi fadli Rajab, sesuai apa yang menjadi keutamaan bulan Rajab. Wa qad afrada al-kalam alaihi isti'abi aidan al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Juga Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali fi Lataifil Ma'arif fima lima wasimil am minal wadhaif. Juga ada kitab namanya Lataifil Ma'arif. Ini juga kitab sangat masyhur yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita amati, berarti di antara 4 mazhab yang biasa kita kenal, ya, bahwa mazhab itu sebenarnya banyak sekali, tapi yang sangat masyhur diikuti para umat Islam ini adalah 4, yaitu mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Di antara 4 itu, yang 3 menganggap atau menyatakan bahwa puasa bulan Rajab itu sunnah, kecuali mazhab Hambali. Yang mengatakan tidak disunahkan bulan Rajab. Tapi Imam Hambali juga tidak membid'ahkan bagi orang yang puasa bulan Rajab. Kenapa? Karena ada hadis-hadis tadi yang disebutkan tentang fadail bulan Rajab. Ya. Nah, saya berhusnudzon saja kepada siapa yang mengatakan bahwa tidak ada anjuran puasa sunnah bulan Rajab, itu beliau mengikuti mazhab Hambali, sehingga berbeda pendapat dengan yang pengikut 3 mazhab yang lain. Kita di era zaman sekarang itu sudah era keterbukaan dan era dan dalam tanda kutip perang mazhab itu sudah selesai. Tidak ada sekarang perang mazhab. Kalau zaman dulu iya, para fanatisme pengikut mazhab sangat fanatik sehingga membid'ahkan mazhab lain, mengharamkan pendapat mazhab lain itu dulu. Sekarang sudah bukan zamannya. Kita semua sudah tahu bahwa masing-masing mazhab itu punya dalil, punya argumen yang juga kuat, ya, tetapi memang berbeda cara pengambilan istinbat hukumnya, atau hadis-hadis yang dipakai itu berbeda. Hanya itu masalahnya. Karena itu kita tidak perlu misalnya membid'ahkan yang lain yang puasa bulan Rajab, ya itu ada dalilnya, ada hadisnya, silakan. Berarti yang memilih puasa, yang tidak memilih puasa mengikuti Imam Hambali, ya silakan. Tapi tidak perlu membid'ahkan, yang puasa di bulan Rajab, karena sama-sama ada dalilnya. Yang terakhir, bayanu sihhatil ahadits al-waridah fi siyami syahri Rajab. Penjelasan tentang kesahihan hadis tentang yang menjelaskan tentang puasa di bulan Rajab.
Dikatakan di sini, lakin hadhil ahadits la yasihu minha syai'. Di antara hadis-hadis fadail bulan Rajab itu tidak ada yang sahih secara sanad. Ya. Tadi dikatakan dhaif. Bal la yasihu fi syai' fi hadzal bab kama dzakara al-Hafidz. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani fi Tabil al-Ajab lam yarid fi fadli syahr Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syahri wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadisun sahih yasluhu lil hujjah. Jadi hadis-hadisnya semuanya dhaif. Ya, sekedar dhaif, tidak sampai maudhu, ini perlu diperjelas. Namun demikian tadi sudah kita sebutkan bahwa 3 madhab termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri mengatakan bahwa itu sunnah walaupun hadis-hadisnya tidak ada yang sahih. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu ragu ketika kita berpuasa di bulan Rajab ini, puasa sunnah ya, mungkin di awal bulan Rajab 10 hari pertama, atau puasa Senin Kamis bulan Rajab. Jangan sampai di bulan Rajab ini kita tidak berani puasa, takut dikatakan bid'ah. Senin Kamis tetap sunnah, ayyamul bid tetap sunnah, ayyamus sud tetap sunnah. Atau mau puasa ala Nabi Daud atau puasa Daud juga tetap sunnah. Jadi tidak ada larangan, tidak ada larangan untuk itu. Dan juga yang paling jelas tidak bid'ah, ya, tidak bid'ah. Tidak ada yang mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab itu bid'ah, tidak ada. Itu supaya kita mantap, supaya kita tahu hujah-hujahnya, argumentasinya, dan bagaimana pendapat para ulama puasa di bulan Rajab ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.